Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan gue sendiri di channel Alvaro Story. Jadi akhir-akhir ini gue sering baca-baca artikel kasus misteri yang pernah terjadi tentunya. Karena selain kasusnya bagus, kasus misteri ini mungkin bisa membuat kita berpikir tentang ada apa dengan kasus tersebut. Dan mengapa kasus-kasus misteri sangat sulit dipecahkan di berbagai penjuru dunia. Dan di video kali ini, gue akan menceritakan kasus misteri. Dan mari kita pecahkan kasus ini melalui kolom komentar di bawah. So, mari langsung aja kita mulai. Dan inilah kasus Trio Forward. 482. That's 1107 Ben. Yes, sir. They have the car stopped at 10th and Grant. You might go by there first. Okay. Oke, jadi 2 hari sebelum Natal, tepatnya pada tanggal 23 Desember di tahun 1974, ada 3 gadis remaja yang bernama Lisa Renee Wilson yang berusia 14 tahun. Dan ada lagi Mary Rachel Trilisa yang berusia 17 tahun. Dan yang terakhir Julie Ann Moseley yang umurnya agak sedikit muda dari mereka berdua, yaitu 9 tahun di tahun tersebut. Nah, jadi mereka bertiga ini awalnya pergi berbelanja untuk membeli sebuah kado atau hadiah di saat malam Natal tiba. Dan mereka bertiga kemudian pergi ke salah satu toko yang bernama Armina Store, yang mana sebelumnya mereka ini ingin menjemput belanjaan yang sudah mereka paketkan. Lalu setelah itu, mereka selanjutnya pergi ke toko berikutnya yang bernama Seminary South Shopping Center, dan tidak lupa juga sebelum berbelanja mereka terlebih dahulu memarkirkan mobilnya di tempat parkir yang terletak di lantai atas. Tapi setelah mereka pergi ke tempat parkir tersebut, mereka bertiga ini tidak muncul lagi. Bahkan mereka bertiga juga tidak terlihat keluar dari tempat parkir mobil itu. Yang mana seharusnya mereka bertiga ini harusnya kembali di sore hari itu juga untuk menghadiri pesta yang akan dimulai pada pukul 4 sore. Tapi sayangnya mereka bertiga ini tidak kunjung datang ke pesta tersebut. Nah, kenapa mereka bertiga ini bisa berteman? Jadi Rachel ini merupakan anak tertua yang menikah dengan pacarnya yang bernama Tommy Trilisa. Dan mereka berdua juga menikah muda, di mana si Tommy ini masih menjadi siswa di sekolah Southwest High School di daerah Fort Worth. Dan mereka menikah sudah hampir 6 bulan yang lalu. Nah, sementara Rachel dan Tommy ini, setelah menikah mereka juga tinggal bersama kakak perempuan Rachel yang bernama Debra, yang mana kakaknya ini sebelumnya juga pernah berpacaran dengan suaminya. Jadi bisa dibilang cinta bertepuk sebelah tangan lah, dan kalau tidak dengan kakaknya, adiknya pun juga boleh gitu. Nah, sedangkan Lisa Wilson yang sering dipanggil dengan nama Rini ini adalah sahabat dekat Rachel, dan sementara si Julie ini yang masih kecil adalah tetangga Rini yang juga sering bermain di waktu-waktu kosong mereka. Dan sebelum mereka pergi berbelanja, si Julie ini mengatakan kepada si Rini bahwa dia kepengen banget ikut berbelanja di toko bersama dengan Rachel dan Rini. Tapi sebelum itu, Julie juga berpamitan kepada ibunya bahwa dia akan ikut pergi berbelanja bersama dengan Rini dan Rachel di mall dan toko. Walaupun sudah berpamitan, awalnya ibunya tidak mengizinkan si Julie ini untuk pergi bersama dengan mereka. Mengingat si Julie yang masih bisa dibilang anak-anak, tentunya ibunya sangat merasa khawatir kalau seandainya terjadi apa-apa pada saat mereka pergi berbelanja. Nah, sedangkan si Julie yang masih kecil ini masih bersikeras untuk ikut bersama dengan mereka. Dan setelah beberapa saat, ibunya akhirnya mengizinkan Julie ikut dan meminta mereka berdua agar selalu menjaganya di saat berbelanja. Dan ibunya mengingatkan kepada mereka tepat sebelum jam 6 sore mereka harus segera pulang. Dan maka dari itu akhirnya mereka ini bisa pergi berbelanja. Nah, kemudian kita kembali lagi ke tempat parkir. Dikarenakan mereka tidak muncul pada saat itu, ditambah lagi keluarga di antara dari mereka masih merasa cemas, yang mana mereka tak kunjung datang di acara pada pukul 4 sore itu, tentunya mulai sedikit khawatir tentang mereka bertiga. Lalu ayah Rachel yang bernama Richard Wilson kemudian mulai mencari mereka di mall yang berjarak kurang lebih 10 menit dari rumah mereka. Dan setelah sampai di mall, ayah Rachel ini tentunya juga bertanya kepada orang-orang dan menjelaskan ciri-ciri Rachel apakah mereka melihatnya. Tapi mengenai informasi yang ayahnya dapatkan dari beberapa orang, tentunya juga masih belum jelas. Ada yang mengatakan mereka sudah pergi dari mall, dan ada lagi yang mengatakan bahwa mereka bertiga ini pergi ke tempat parkir. Dan dari informasi tersebut, tentunya ayah Rachel ini kemudian pergi ke tempat parkir dan mengecek apakah informasi ini benar atau salah. Dan betul saja, di sana ayah Rachel menemukan mobil Rachel yang masih terparkir dan mobilnya juga masih terlihat aman-aman saja. Bahkan tidak ada goresan sedikit pun di mobilnya. Nah, karena masih penasaran, ayahnya kemudian memutuskan untuk menunggunya kembali ke mobil di parkir tersebut sampai pada malam hari. Dan karena tidak datang-datang juga, keluarga korban akhirnya menelpon polisi pada saat itu.
dan kasus tersebut diserahkan ke Biro Investigasi Orang Hilang di Departemen Kepolisian Fort Worth. Nah, di awal pencarian mereka, pihak polisi ini menganggap bahwa gadis-gadis yang hilang ini telah kabur dan berniat untuk meninggalkan rumah mereka. Yang mana dugaan polisi ini tentunya pihak korban mengatakan kalau alasan tersebut tidak masuk akal. Yang mana mereka bertiga ini tidak mungkin akan melarikan diri dari rumahnya. Dan tak lama setelah sehari pencarian mereka, ada sepucuk surat yang ditemukan di rumah Russell yang ditujukan kepada suaminya yang bernama Thomas, yang dikirim dengan menggunakan nama Russell. Yang mana surat tersebut bertuliskan, "Aku tahu aku akan menangkapnya, tapi kita harus pergi. Kita akan ke Houston. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Mobilnya aku letakkan di tempat parkir di lantai atas mall. Salam sayang dari aku, Russell." Jadi kalau kita lihat dari isi surat tersebut, yang mana tulisan itu menunjukkan bahwa mereka ini sedang pergi ke suatu tempat. Tapi anehnya, pesan ini sangat tidak masuk akal. Apalagi sebelumnya mereka hanya berniat untuk membeli kado di acara malam Natal. Kok tiba-tiba mereka bisa hilang secara misterius? Yang berarti surat ini menurut gua bisa jadi hanya sebuah manipulasi untuk mempersulit pencarian polisi. Yang mana amplop yang dituju itu ditulis dengan menggunakan pensil, sedangkan suratnya ditulis dengan sebuah tinta hitam. Dan untuk memperkuat investigasi tersebut, para ahli tulisan tangan di seluruh Amerika Serikat, termasuk Biro Investigasi Federal, juga telah menganalisis surat tersebut. Dan alhasil tentunya tidak meyakinkan petunjuk apapun dari surat tersebut. Tapi cap surat itu tidak menyebutkan kota asal tersebut, yang mana hanya ditemukan kode pos yang terlihat sedikit samar seperti angka 76083. Tetapi angka 3 ini tampaknya juga seperti angka 8 parsial. Dan analisis juga menduga kode tersebut adalah angka 76038, yang mana angka ini merupakan angka yang mengarah ke Google Map yang tertuju ke daerah Ellisville, Texas 2 jam di sebelah barat Fort Worth. Dan kalau diubah menjadi angka 76088, angka ini juga tertuju di daerah Waterford, Texas hanya 30 mil di sebelah barat. Jadi angka ini bisa jadi menunjukkan tempat di mana mereka bertiga menghilang. Tapi lagi-lagi pihak polisi tidak begitu yakin dengan angka-angka tersebut. Soalnya sebelum itu, polisi ini juga sudah mengecek di daerah tersebut. Namun tidak ada tanda-tanda apapun yang mereka temukan di sana. Maka dari itu, polisi tidak begitu yakin dengan angka-angka itu. Dan masih mengenai isi surat tersebut, dalam surat itu terlihat jelas Russell ini menulis surat itu secara formal sebagai Thomas Trilisa. Yang mana hal ini menurut keluarganya tidak mungkin dilakukan oleh Russell, karena dia sering memanggil suaminya dengan nama Tommy. Dan selain itu, di surat tersebut tampaknya ada kesalahan ejaan dari namanya, yang mana huruf terakhir seharusnya E tiba-tiba menjadi L. Dan maka dari itu, pihak keluarga Russell ini tentunya masih tetap tidak percaya bahwa surat yang ditemukan itu adalah surat yang dikirimkan langsung oleh Russell. Nah, karena masih belum ditemukan petunjuk yang bisa mengarah pada penemuan mereka, keluarga mereka bertiga ini pastinya sangat-sangat putus asa. Karena kurangnya respon dari penegak hukum dan kasus tersebut juga dianggap sebagai sebuah pelarian saja. Terus, keluarga mereka bertiga ini tentunya masih mencari putri mereka dengan membagikan brosur orang hilang dan menghubungi surat kabar di seluruh bagian negeri. Dan hal ini tentunya mungkin bisa menjadi sedikit petunjuk kalau seandainya ada masyarakat yang mengenal satu di antara mereka bertiga itu. Lalu pada tahun 1975, ada seorang pemuda yang datang dan mengaku sebagai teman Russell, yang mana dia mengatakan bahwa ia melihat Russell di sebuah toko kaset dan mereka juga sempat mengobrol di sana. Dan pemuda itu juga mengaku bahwa tampaknya ada orang lain yang sedang bersama mereka pada saat itu. Dan pada saat yang sama itu juga, ada sebuah penemuan pakaian wanita yang ditemukan di daerah Justin, Texas. Tetapi pakaian itu kemudian dipastikan bukan milik salah satu gadis-gadis tersebut. Lalu keluarga tersebut memutuskan untuk menyewa detektif swasta yang bernama John Swaim. Dan dia juga sedang menyelidiki seorang pria yang berusia 28 tahun yang juga sedang bekerja di sebuah toko tempat Russell ini pernah melamar pekerjaan sebelum dia menghilang. Kemudian, dia juga menemukan bahwa pria ini juga tinggal di lingkungan yang sama dengan orang tua Russell. Tapi usaha dari detektif ini tentunya lagi-lagi tidak membuahkan hasil yang pastinya mengenai hilangnya ketiga gadis tersebut. Selanjutnya pada tahun 1975, Swaim ini kemudian pergi ke Port Lavaca, Texas, sekitar 5 jam perjalanan ke selatan Fort Worth di sepanjang Teluk Meksiko. Dan di perjalanan itu dia juga membawa sekitar 100 sukarelawan untuk mencari di bawah jembatan setempat.
Namun setahun kemudian, kru pengeboran minyak menemukan 3 kerangka di sebuah ladang di Brazoria County, dan Swain membandingkan tulang-tulang itu dengan sinar X dan catatan gigi. Tetapi tulang-tulang itu melainkan milik seorang anak laki-laki yang berusia sekitar 15 sampai 17 tahun, dan 2 gadis lain yang tidak teridentifikasi sebagai trio yang hilang. Hingga pada tahun 1979, Swain ini tiba-tiba meninggal karena overdosis obat-obatan terlarang. Yang mana hal itu juga terdengar sangat aneh karena dia tiba-tiba bundir yang tidak diketahui entah apa penyebabnya. Dan sebelum dia bundir, dia juga sempat memerintahkan ke orang terdekatnya agar semua berkas kasusnya dimusnahkan setelah kematiannya. Lalu kasus gadis-gadis itu kemudian dibuka lagi dan diserahkan kepada seorang detektif yang bernama Tom Botzer. Di mana kasus tersebut, dia meyakini bahwa gadis-gadis itu meninggalkan mall tersebut bersama dengan seseorang yang mereka kenal atau yang mereka percaya. Yang mana awalnya seorang saksi mata juga sebelumnya pernah mengaku melihat ketiga gadis itu dimasukkan ke dalam truk pickup, dan di atas truk itu juga terlihat ada sebuah lampu kecil yang juga sangat menyala. Tapi kesaksian tersebut tidak dapat dikonfirmasikan karena aparat penegak hukum tidak dapat menemukan saksi mata itu. Dan pada tahun 1980, ada seorang petugas pom bensin yang memberitahu polisi bahwa ada seorang pria yang sempat mampir ke sebuah toko untuk membeli bir sekitar pukul 2 pagi. Dan pria itu membawa 3 gadis muda di jok belakang mobil mewahnya. Dan ketika mereka pergi, salah satu gadis tersebut menjatuhkan selembar kertas dari jendela mobil, yang mana kertas itu kebetulan salah satu brosur orang hilang yang dibagikan oleh keluarga mereka. Dan dari kertas itu juga terdapat alamat yang sengaja ditulis dengan coretan 1714 A9 RM Boulevard, yang mana alamat ini tentunya membuat polisi penasaran dan bergegas mencari alamat itu. Tetapi lagi-lagi, polisi tidak menemukan ada alamat yang seperti itu tertulis di kertas tersebut. Dan yang polisi temukan pada saat itu hanya ada alamat Randall Mill Road, tetapi tidak ada 1714 di alamat Randall Mill Road. Kemudian pada tahun 1981, saksi lain juga mengaku pernah melihat ada seorang gadis muda dipaksa masuk ke dalam mobil van. Dan ketika saksi mendekati mobil van tersebut, seorang pria mengatakan kepadanya bahwa itu adalah perselisihan keluarga dan jangan ikut campur dengan urusan mereka. Dan saksi lain lagi juga mengaku pernah melihat gadis-gadis itu bersama dengan petugas keamanan mall. Sehingga tak lama kemudian, seorang mantan polisi forward dan petugas keamanan di mall tersebut mengatakan bahwa ia melihat gadis-gadis itu bersama seorang petugas keamanan pria muda di dalam truk pickup pada malam itu. Jadi di sini bisa dibilang semua kesaksian para saksi ini juga membuat para petugas polisi dan detektif merasa sangat kesulitan untuk menemukan mereka. Dan yang mereka pikirkan, apakah petugas keamanan muda yang mengemudikan truk pickup itu sama dengan yang dilihat oleh saksi pertama? Atau apakah mereka pergi dengan seorang yang mereka kenal yang mengenakan seragam dari petugas keamanan? Sementara para penyidik ini sebelumnya juga telah memeriksa petugas keamanan itu. Tetapi petugas keamanan tersebut membantah dan menyangkal bahwa sudah membawa gadis-gadis itu ke dalam truknya. Dan meskipun telah menindaklanjuti ratusan petunjuk dan berbicara dengan ratusan saksi dan orang-orang yang berkepentingan, sampai saat ini polisi belum juga menemukan titik terang dalam kasus ini. Bahkan keluarga korban masih berusaha keras untuk mencari jawaban kasus hilangnya mereka bertiga ini. Walaupun kecil kemungkinan gadis-gadis itu masih hidup, segala upaya untuk menemukan mereka telah dilakukan. Tapi pada tahun 2020, Pusat Nasional Anak Hilang yang tereksploitasi di Arlington, Virginia, mereka melakukan pengembangan usia pada masing-masing foto anak perempuan tersebut. Dengan memanfaatkan gabungan antar lukisan digital, pengomposan foto, peminjaman fitur masing-masing, dan menggunakan foto referensi biologis orang tua dan saudara kandungnya. Dan pada tanggal 25 Mei di tahun 2023, Hari Anak Hilang Nasional, Clear Channel mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan Pusat Nasional Anak Hilang yang tereksploitasi dan Pusat Anak Hilang Texas untuk membantu memberikan petunjuk bagi kasus yang belum terpecahkan tersebut. Bahkan papan iklan juga menyiarkan perkembangan usia gadis-gadis itu di seluruh Texas Utara dalam kampanye kesadaran publik selama 1 bulan, yang mungkin dapat menarik perhatian jutaan orang terhadap masalah yang masih terjadi hingga saat ini. Dan selain itu, orang tua kedua gadis itu telah meninggal dunia, kecuali Ibu Rachel, sedangkan keduanya tidak tahu apa-apa yang terjadi pada putri mereka hingga saat ini. Dan mungkin kasus ini di masa itu bisa jadi sangat sulit untuk menemukan korban-korban penculikan ataupun pelaku-pelaku kejahatan yang terjadi pada saat itu. Mengingat di tahun-tahun tersebut juga belum menggunakan alat-alat canggih yang seperti di masa sekarang ini. Ya mungkin itu cukup memberatkan polisi untuk menemukan kebenaran-kebenaran di setiap kasusnya. Dan itulah kisah dari trio yang menghilang entah kemana, apakah mereka masih hidup atau tidak, yang mungkin menjadi pertanda misteri yang belum diketahui sampai saat ini.
Oke, jadi kasus pada kali ini cukup sampai di sini. Dan kalau ada pendapat kalian yang bagus mengenai kasus ini, jangan lupa tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa tinggalkan juga subreknya, agar kalian tidak ketinggalan kasus dan cerita menarik di setiap minggunya. Dan ya, sampai jumpa lagi di story selanjutnya.